Selamat hari Minggu semuanya. Dan selamat masuk bulan Februari di mana buat beberapa orang ini menjadi bulan cinta ya. Bulan Valentine dan saya harap saudara bisa menikmatinya. Oke, bulan ini kita temanya Grace and Truth at Home. Kasih dan kebenaran di rumah. Saudara, kalau ngomong keluarga itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, ini bukan cuma soal suami istri tapi juga orang tua anak, kakak adik, juga relasi yang lebih luas. Seringkali di keluarga justru kita terus dilukai. Dan kalau di keluarga dilukai itu lagi dan lagi. Diulang lagi sampai akhirnya sakit, trauma kadang-kadang. Tapi kalau kita berhasil melihat keluarga dari sisi yang lain, yaitu dari sisi firman Tuhan, keluarga akan membantu kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Kalau saudara punya keluarga yang tidak sempurna, jangan khawatir, jangan putus asa karena kongguan pun tidak sempurna saudara ya. Selalu dicari di mana bapaknya. Ya kalau saudara ketik di mana bapaknya keluar di mana-mana, kongguan tuh di mana bapaknya. Sampai hari ini nggak tahu di mana bapaknya, kenapa bapaknya nggak ada. Bahkan yang ngelukis pun diwawancara, dia bilang saya tidak tahu kenapa tidak ada bapaknya. Intinya dia cuma dipesan suruh gambar ini dan dia nggak tahu kenapa nggak ada bapaknya. Jadi sampai hari ini belum ketemu di mana bapaknya saudara. Tapi nggak cuma kongguan, Alkitab juga mencatat banyak keluarga tidak sempurna di Alkitab. Abraham, Yakub, Daud menjalani keluarga yang jauh dari sempurna. Yesus bahkan pernah ditolak oleh keluarganya sendiri. Walaupun nantinya Maria dan adik-adik Yesus, anak-anak Maria berikutnya menjadi tokoh-tokoh pemimpin gereja mula-mula. Tapi pada awalnya mereka menolak Yesus. Yusuf suami Maria juga tidak pernah disebut lagi. Gak pernah kan ada disebut Yusuf. Ada di mana dia gak tahu, mungkin meninggal. Timotius, Markus gak pernah dijelaskan lebih lanjut di mana ayahnya. Neneknya Timotius disebut, mamanya Timotius disebut. Bapaknya nggak pernah. Mungkin meninggal, mungkin tidak berfungsi, bisa juga ada masalah dalam keluarga mereka. Paulus nggak menikah, tapi mereka tetap semua bisa mengalami Tuhan. Buat saudara yang keluarganya jauh dari sempurna, jangan khawatir. Kenapa? Saudara tetap bisa mengalami Tuhan. Kita tetap bisa mengalami Tuhan. Kita tetap bisa hidup dalam rencana Tuhan. Walaupun kalau boleh memilih kita tentu pengen keluarga kita dipulihkan. Karena itu yuk kita belajar gimana membangun keluarga, membangun cinta dalam rumah kita. Supaya kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Judul kali ini adalah gini, konflik itu memadamkan atau mendewasakan cinta? Itu pertanyaannya. Ini menjadi alasan paling banyak buat perceraian terjadi. Ini alasan paling banyak. Perselisihan yang tidak terjembatani lagi, masalah yang gak bisa dibahas lagi. Intinya konflik itu seringkali memadamkan cinta. Tapi apa betul begitu? Istri saya dapat ini di, apa tuh namanya? Bukan Twitter apa nih? TikTok, nah saya masukin sini. Saya bacain buat saudara, bagus. Gereja hari ini terlihat hidup. Lampu terang, musik keren, pelayanan rame, jadwal penuh dengan kegiatan. Kita juga ikut melayani, baik musik, multimedia, panitia, cell group, home. Dari luar semuanya tampak bertumbuh. Pertanyaannya, apakah iman kita benar-benar bertumbuh atau hanya aktivitas kita yang bertambah? Seringkali kita rajin ke gereja, tapi lalai dalam kehidupan sehari-hari. Di mimbar, di gereja kita menyanyi tentang kasih, tapi di rumah kita mudah marah. Di gereja kita bisa bicara soal pengampunan, tapi di rumah, di sekolah, di kantor, di kampus atau di media sosial kita menyakiti orang lain. Dengan kata-kata, dengan sikap dan ego kita. Apalagi kalau pakai second account. Setuju? Kita merasa berhak ngomongin siapa juga, berkomentar apa juga, memaki-maki siapapun yang kita mau maki. Kenapa? Mereka nggak tahu siapa kita pakai nama samaran. Tapi di balik nama samaran itu bukankah kamu tetap anak Tuhan? Bukankah kamu tetap anak Tuhan? Waktu kamu ketik itu kan kita ketik itu di depan Tuhan.
Amin. Mau second account, mau third account, mau fourth account, mau fifth account. Tetap kita anak Tuhan. TikTok selesai, saya ada sebuah kalimat yang bagus, narasi yang bagus. Seringkali dalam keluarga kita tuh punya harapan. Kalau aku berubah, dia pasti ikut berubah. Kita mulai lebih sabar, lebih rohani, lebih mengalah. Namun hari berganti, orang rumah tetap sama. Nada bicara masih keras, kebiasaan tidak berubah, sikap tetap melukai. Masalahnya bukan pada perubahan kita, melainkan pada motivasi kenapa kita berubah. Ketika kita berubah supaya orang lain berubah, itu namanya transaksi. Dan transaksi yang gagal selalu melahirkan kekecewaan. Tuhan tidak mengubah kita agar orang lain menjadi seperti yang kita mau. Tapi Tuhan mengubah kita untuk memuliakan Dia. Amin. Saudara, yang sering kita kejar adalah romantic love. Ya kan? Wah, kita pengen sekali kita terus ada dalam hubungan yang penuh dengan romantic love. Rasa yang berbunga-bunga, berdebar-debar, makan pagi di depan dia, lihat mukanya berdebar-debar, makan siang lihat dia berdebar-debar, makan malam lihat dia berdebar-debar, ngambil makanan sebelum tidur di kulkas berdebar-debar, takut ketahuan saudaranya. Kita berdebar-debar terus, kita rindu terus kangen sampai banyak yang pas pacaran kalau mau tidur minta sleep call. Pokoknya aku gak bisa tidur kalau gak lihat muka kamu dan dengar suara kamu. Jadi terus video call suruh ngomong. Ada seorang hamba Tuhan, saya gak sebut namanya. Suatu kali lagi pelayanan, temennya masuk kamar dan dia lagi nih di depan handphone. Ngapain lo? Lagi nidurin. Kenapa? Rindu banget. Ketertarikan emosional dan fisik kuat sekali kita sering kejar ini. Ternyata semua itu cuma bisa bertahan 6 bulan nih menurut penelitian. 6 bulan paling lama 2-3 tahun. Kenapa begitu? Karena penelitiannya juga bilang ini, otak manusia memang tidak dirancang untuk terus-menerus berada dalam kondisi jatuh cinta. Karena secara biologis itu melelahkan dan gak sehat. Bayangin makan pagi deg-degan, makan siang deg-degan, makan malam deg-degan. Itu gampang jantungan saudara. Betul gak? Gak sehat, badan kita gak siap untuk itu. Nah, karena itu berkurangnya rasa romantis itu tidak selalu berarti pernikahannya gagal. Tetapi seringkali itu menjadi tanda bahwa hubungan kita sedang memasuki fase yang lebih dewasa. Nah, yuk kita belajar tentang konflik ini. Kenapa sih cinta cenderung hilang dalam pernikahan? Hilangnya tanda kutip. Kenapa cinta cenderung hilang dalam pernikahan? Yang hilang sebenarnya bukan cinta, tapi bentuk cintanya yang berubah. Setuju? Kalau dulu saudara pacaran, setelah nikah coba tanya sama dia, mau sleep call lagi? Kan dia akan jawab, gak usah, cukup. Itu dulu aja. Kenapa? Bentuk cintanya sudah berubah. Tadinya kita minta terus ditelepon sambil tidur, sekarang sudah gak usah lagi. Cinta itu bukan hilang, tapi tidak dipelihara. Kenapa bisa begitu? Karena dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang muncul dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang ternyata mungkin tidak selancar yang kita harapkan. Apalagi di masa konflik, di masa krisis seperti ini. Anak yang makin besar, makin bandel tapi juga makin permintaan makin banyak. Dana makin besar harus sana. Tekanan keluarga, tuntutan ini dan itu. Rutinitas yang membuat kita jenuh. Itu semua menguras energi emosional kita. Sehingga kita hidup bersama tapi hubungan berkurang. Cinta cenderung hilang karena konflik yang tidak diselesaikan. Luka kecil yang dipendam. Coba di tempat ini ada saudara yang punya konflik sama orang tua, sama kakak adik, sama pasanganmu, ya kan? Yang gak diselesaikan. Mungkin kecil,
Tapi nggak diselesain setahun, 2 tahun, kan nyimpen terus. Kita coba mengabaikan, tapi sebenarnya itu mengganjal di hati kita. Atau diselesaikan tapi sepihak, sehingga itu menumpuk, membuat benteng di antara kita. Saya sama istri saya tuh juga punya masalah begini saudara. Istri saya tuh hampir tidak pernah minta maaf. Puluhan tahun menikah jarang minta maaf. Karena buat dia maaf itu berkualitas. Jadi kalau dia minta maaf itu berarti betul dia menyadari dia salah dan dia tidak akan melakukannya lagi. Sementara dia bilang kalau kamu, saya hari ini minta maaf, besok dibuat lagi. Saya bilang yang penting kan minta maaf. Tapi itu kalau nggak diselesaikan, itu membuat otak kita stres. Saudara sadar itu enggak? Penelitiannya bilang masalah kecil yang nggak diberesin bikin otak stres. Sehingga kalau lagi makan sama-sama males lihat dia. Mau ngobrol udah nggak enak duluan. Nada udah naik duluan. Kenapa? Otaknya stres, kita mulai kecewa dan berkembang menjadi rasa tidak nyaman terhadap anggota keluarga kita. Bisa kakak saudara, bisa keluarga adik saudara, bisa orang tua, bisa siapapun. Yang ketiga, cinta cenderung hilang karena kita membangun cinta di atas mitos cinta. Di atas sehingga ekspektasi kita nggak realistis. Ada banyak orang membangun mimpinya tentang keluarga, mimpinya tentang berpasangan berdasarkan film Korea. Setuju? Wah, dia pengen pasangannya seperti bintang Korea itu. Padahal bintang Korea itu pun operasi plastik habis-habisan baru bisa kayak gitu. Ya kan? Gak fair kita menuntutnya. Ada yang gak cuma film Korea, film Hollywood. Ada lagi yang bukan Hollywood, Bollywood. Tapi kita membangun hubungan kita di atas sesuatu yang tidak real. Yang keempat, kenapa cinta hilang? Karena gak ada renewal, gak ada pembaruan. Penelitiannya bilang otak manusia itu merespon terhadap hal-hal baru. Kalau ada hal baru kita tertarik. Kalau ada hal baru kita senang, kita seru. Jadi kalau hubungan ini gak pernah diperbaharui, gak ada waktu yang dikhususkan untuk memperbaiki, membangun hubungan ini. Gak lagi membangun pengalaman yang menyenangkan bersama-sama. Maka otak kita akan berhenti berinvestasi terhadap emosi. Otak berhenti investasi di dalam emosi. Gak berkembang lagi emosi yang sayang, senang, suka. Menyusut terus. Nah sebaliknya waktu kita ketemu yang lain, wah orang baru kita mulai lebih deg-degan. Kita ketemu cabe-cabean mungkin, ani-ani, sugar daddy. Dan dimulailah sebuah perselingkuhan yang membuatnya, wow kok ini saya baru merasa hidup ya. Dan mulai kita berpikir, jangan-jangan gua salah menikah. Gua gak pernah cinta sama dia. Kalau konseling seringkali ini jadi alasan nih saudara. Saya salah menikah, saya pikir dulu saya cinta, ternyata saya gak cinta. Bukan gak cinta, belum tentu salah nikah. Jangan-jangan kamu cinta tapi gak dipelihara. Kamu cinta tapi konfliknya gak diselesaikan. Kamu cinta tapi gak realistis. Kamu cinta tapi gak bikin renewal. Sementara sama orang baru kita lagi bergelora. Nanti tinggal tunggu waktu, sama datar lagi, hilang lagi. Sampai di pasangan yang ke-16 kita mulai frustasi. Gue udah 16 kali kenapa gini lagi ya. Iya memang begitu kerjanya otak dan tubuh kita. Gak bisa terus bergelora, nanti sakit malah. Gak sehat itu. Yang perlu adalah gini, bukan soal berganti-ganti tapi belajarlah setia. Tapi bangunlah cinta dengan benar. Pasangan yang berhasil mempertahankan cinta itu bukan karena perasaannya tidak pernah hilang atau tidak pernah berkurang. Tapi karena mereka mau terus menciptakan ruang untuk kembali jatuh cinta dalam bentuk yang baru. Bukan orang yang baru, setuju? Bentuk yang baru. Mau menciptakan ruang untuk membangun lagi kehidupannya dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan...
Apa sih maksudnya ruang untuk cinta yang baru, dalam bentuk yang baru? Begini saudara, sikap kita di rumah itu hasil hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sikap kita di rumah itu hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kita baca ayatnya sama-sama yuk, Efesus 5, kita baca dengan suara keras supaya iman kita terbangun. Ya, saudara bisa lihat ya, 2, 3. Untuk menghormati Kristus, istri, sebab, tar, kita kurang kompak. Kita baca dengan suara supaya Alkitab bilang ini, kita mendengar firman dan iman kita dibangkitkan. Oke, 2, kita ulang ya, 2, 3. Untuk menghormati Kristus, istri, sebab suami adalah sama seperti Kristus. Sama seperti, begitupun suami sama seperti Kristus, serta begitulah juga orang yang mengasihi istrinya. Ayat tersebut mengandung arti yang dalam dan saya kaitkan itu dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Perhatikan kalimat paling akhir, ayat di atas ini semua punya arti yang dalam dan maksudnya adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Apa maksudnya hubungan Kristus dengan jemaat? Siapa jemaat? Siapa yang dimaksud jemaat? Saudara, saya, kita jemaat. Jadi kita baru bisa mengerti soal hubungan keluarga ini kalau kita mengerti hubungan dengan Kristus. Kita punya hubungan dengan Tuhan, baru kita bisa masuk dalam cinta yang jauh lebih dewasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apa sih hubungan dengan Kristus itu? Pertanyaannya begini, waktu saudara berdosa, setiap kita orang berdosa. Waktu saudara berdosa dan seharusnya binasa, kekal, apa yang Kristus lakukan buat saudara? Dia meninggalkan surga yang sempurna untuk turun ke dunia. Untuk berkorban buat kita, mati, disalah mengerti, difitnah, disalibkan. Supaya darahnya menebus dosa kita. Supaya kita yang harusnya binasa diselamatkan, itu yang Tuhan buat. Bukan untuk dosa masa lalu saja, dosamu hari ini pun. Apa yang Yesus buat? Saudara, kita masih berdosa terus setelah ditebus Tuhan, setuju gak? Halo? Saudara enggak usah angkat tangan, oke? Angkat jempol kaki saja, saya bisa lihat dari sini. Siapa yang masih suka mikir kotor? Siapa yang masih suka nonton film porno? Siapa yang masih suka lihat IG yang enggak ataupun channel yang enggak? Siapa yang masih suka mikir jahat? Siapa yang kadang-kadang kita masih berbohong? Seringkah saudara melakukan itu? Mungkin ada yang jawab, sekali-kali Pak, luar biasa. Mungkin ada yang jawab, jarang Pak, mantap. Tapi sebetulnya jawaban yang paling tepat adalah gini, saya terus melakukan itu, betul gak? Ada saja dosa yang kita buat. Ada saja kesalahan yang kita buat. Pertanyaannya, apa yang Kristus lakukan kepadamu sebagai jemaatnya? Mengampuni. Menyucikan, memberi kesempatan, mengingatkan lagi supaya kita bertobat, mendisiplin kita. Sampai suatu kali nanti, saudara tahu, saudara dibilang ini, Tuhan lihat kita dan dibilang nih, diampuni, diampuni, diampuni. Itu bukan karena kita sempurna, tapi karena apa yang Kristus buat untuk kita. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena apa yang Yesus lakukan buat kita. Bahkan waktu nanti saudara dan saya ada di depan pengadilan Tuhan, waktu saudara di depan pengadilan Tuhan, emang saudara bisa lolos dari pengadilan itu? Emang saudara bisa membanggakan apa yang kita buat? Nggak bisa, yang kita buat juga banyak salahnya. Terus apa yang terjadi? Bapa akan melihat apa yang Yesus buat kepada kita, dan dia bilang nih,
kamu diampuni karena apa yang Yesus buat. Kamu ditebus oleh apa yang Yesus lakukan. Kamu dilayakkan karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat kamu. Kamu jadi anak Allah. Amin. Waktu saudara mengerti ini, saudara merenungkan ini, saudara punya hubungan antara Kristus dan dirimu sebagai jemaat. Disitulah baru kita bisa mengerti ayat di atasnya. Apa itu? Lihat ini. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Hendaklah kalian saling menghormati satu sama lain. Itu bukan melihat apa yang dia kerjakan. Itu bukan melihat apa yang keluargamu lakukan. Tapi apa? Untuk menghormati Kristus. Karena apa yang Yesus sudah buat, Tuhan ini. Kamu terima apa yang aku buat, kamu diampuni, kamu ini. Oke, sekarang belajar menghormati keluargamu yang lainnya. Belajar. Tapi mereka penuh kekurangan. Aku tahu. Tapi untuk aku ya, kamu lakukan itu. Untuk menghormati Kristus kita lakukan itu. Dari sini kita bisa mulai mengerti. Istri tunduklah pada suami. Ini ayat yang gak menyenangkan buat istri-istri maupun calon-calon istri. Amin. Wah, ini ayat bikin berat sekali. Tapi lihat ini, tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Mungkin banyak yang bilang, saya gak bisa lihat suami saya kayak Tuhan, Pak. Brengseknya luar biasa. Kacau balau, tidak bertanggung jawab. Iya, tapi ini loh, seperti kepada Tuhan. Sudah lihat ini. Istri, hai istri, terjemahan lain bilang, hai. Di zaman itu orang enggak boleh ngomong sama istri seseorang langsung. Yang ada saya harus ngomong sama kepala rumah tangganya, Pak boleh tolong sampaikan sama istri besok ibu-ibu ada arisan. Nah tinggal tergantung kepala rumah tangga, mau kasih tahu apa enggak, mau kasih istrinya keluar apa enggak. Karena yang berkuasa suami. Jadi nggak boleh ngomong langsung, ngajak main padel, ngajak apa sama istrinya langsung. Nggak boleh. Harus lewat kepala rumah tangga. Tapi Paulus oleh hikmat Tuhan nulis langsung ini. Hai istri, langsung. Ini nggak sesuai dengan adat kesopanan pada saat itu. Tapi kenapa Tuhan ngomong langsung sama istri? Sebab pada saat itu istri itu manusia kelas 2. Istri itu dianggap barang, dianggap aset, boleh diapa-apain aja. Tuhan mau bilang ini, hai istri, aku ngomong langsung sama kamu. Sebab aku gak anggap kamu barang, aku anggap kamu pribadi yang berharga. Amin. Aku mau ngomong langsung sama kamu. Ayat ini gak boleh dipakai sama cowok-cowok untuk bilang nih cewek lihat nih, lu tunduk sama suami, gak boleh. Tuhan gak suruh, hai suami kasih tahu istrimu, enggak. Tuhan gak suruh suami yang ngasih tahu. Tuhan yang aku yang ngomong, aku mau ngomong sendiri sama istrimu. Hai istri, aku mengerti pergumulanmu. Aku tahu lakimu brengsek. Aku tahu hatimu sakit. Aku tahu kamu terluka. Tapi aku juga sudah menebus kamu. Boleh enggak kamu tunduk sama suamimu seperti kepadaku, seperti kepada Tuhan. Tapi suami saya, ya saya tahu, aku tahu. Makanya aku ngomong langsung, gak ada yang bisa paksa kamu untuk tunduk sama suami kamu. Boleh gak aku minta, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepadaku. Ini bicara soal hubungan pribadi kita, Anda dengan Tuhan. Setuju? Gak ada yang bisa paksa kita. Suami juga begitu. Suami, hai suami, kasih istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Tuhan bicara sama suami secara langsung. Tuhan bicara sama pria-pria secara langsung. Aku gak minta orang lain paksa kamu. Aku gak bilang pendeta suruh paksa kamu. Aku mau bilang sendiri sama kamu ya. Hai kamu suami. Yang mana? Kamu. Iya kamu. Kasih istrimu ya. Seperti aku mengasihi jemaat kata Tuhan. Seperti aku mengasihi kamu.
boleh nggak kamu mengasihi istrimu juga? Apa yang kamu rasakan dalam hidupmu? Halo? Waktu kamu berdosa, waktu kamu melakukan kesalahan, apa yang aku lakukan kepada kamu? Aku bersabar, aku mengampuni, aku memberi kesempatan. Boleh nggak kamu mengasihi istrimu sama seperti aku memperlakukan kamu? Sama seperti aku mengasihi kamu. Lakukan itu juga ya. Tapi istriku parah Pak. Tuhan, kok Pak lagi? Tapi istriku parah Tuhan, istriku gini. Iya aku tahu istrimu begitu. Istriku ganas Pak, lebih galak dari macan. Aku tahu. Tapi boleh nggak kamu mengasihi dia seperti aku mengasihi kamu? Nah kadang-kadang kita sebagai laki itu suka merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih kuat, lebih cepat dari istri kita. Kadang-kadang, tidak semua. Setuju? Akibatnya kita merasa gak sabar sama mereka, merasa jengkel sama mereka. Berapa banyak saudara tahu di sini ada Profesor Theo. Profesor Theo Tuan Kota, Profesor Matematika ITB. Umur mirip-mirip saya tapi sudah profesor. Matematika pula lagi. Nilainya hampir gak ada yang jelek. Setahu saya terus. Dan dia sangat gigih mempertahankan nilainya. Sampai suatu kali Tuhan bikin dia F. Dia marah sekali sama Tuhan. Dia kata, kenapa dia bisa F? Nilainya udah bagus. Satu F merusak itu sejarah penilaian dia. Ternyata dia salah isi formulir pendaftaran. Kelas yang dia daftar, dia gak ikut. Kelas yang dia ikut, dia gak daftar. Jadi F nilainya, gak lulus. Wah dia jengkel sekali. Tapi lihat itu saudara, mau profesor matematika kayak apapun juga hebatnya ngisi formulir juga bisa salah. Apalagi bikin rumus. Jadi mau sehebat-hebatnya apapun juga kita bikin salah sama Tuhan. Terus waktu kamu bikin salah, apa yang Tuhan buat sama kamu? Masukin kamu langsung ke neraka, buang kamu dan bilang aku gak pernah mau kenal kamu. No. Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan tetap mengampuni kamu. Memberi kesempatan pada kamu. Membangun kamu. Menegur kamu. Mengingatkan kamu. Setuju? Amin. Nah Tuhan bilang ini. Seperti aku memperlakukan kamu. Perlakukan istrimu juga ya. Seperti aku bertanggung jawab. Seperti aku setia kepadamu. Bertanggung jawab sama istrimu juga ya. Setia sama istrimu juga ya. Makanya tadi dibilang ayat itu mengandung arti yang dalam sekali. Dan Paulus mengaitkan itu antara hubungan dengan Kristus dan jemaat. Kristus dan Anda. Ini bukan soal, tapi dia bukan. Dia ini antara Tuhan dan kamu. Waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang terjadi kita pasti berbuah. Yang setuju kata amin? Berbuah seperti pohon ini. Setuju? Hijau seperti pohon ini. Enggak, ini kelihatan banget palsu. Kelihatan banget semuanya harus dicat dan jelek. Saya waktu lihat dibeliin pohon ini, saya bilang, aduh gak ada yang lebih bagus kah? Kok jelek amat? Tapi karena gak ada, ya sudahlah saya pakai. Tapi suruh tahu ini, kenapa dia perlu dicat? Kenapa dia palsu? Karena dia gak ada akarnya. Setuju? Waktu saudara dan saya tidak punya akar dalam hubungan sama Tuhan, maka hidup kita palsu. Kamu perlu kamuflase semuanya, kamu perlu bikin, kamu perlu cat sana, cat sini, supaya kelihatan bagus. Kamu perlu pura-pura supaya kelihatan ramah. Kamu perlu pura-pura bermain sandiwara supaya kelihatan saling mengasihi. Tapi sebetulnya semuanya palsu. Kenapa? Gak ada akarnya. Kalau mau buahnya asli, fokuslah sama akar dalam Tuhan. Bangunlah hubunganmu sama Tuhan sungguh-sungguh. Kayak tadi yang nikmati itu, sadari itu, renungkan itu. Maka hidupmu akan berbuah dengan benar. Gak cuma sama suami istri. Efesus tuh bilang banyak tapi gak bisa kita bahas. Lihat ini. Anak-anak. Hai anak-anak. Terjemahan lain bilang gitu.
Anak-anak pun Tuhan sapa secara langsung. Orang bilang ngapain sapa, dia masih kecil, udah ngomong orang tuanya aja. Enggak, Tuhan gak mau ngomong orang tuanya. Tuhan ngomong sama anak-anak. Lihat ini, sebagai pengikut Kristus, lihat itu. Aku tahu orang tuamu banyak kesalahan, tapi antara kamu dan aku ya, taati orang tuamu ya. Karena kamu ikut aku, kata Tuhan. Dan itu yang perlu dilakukan. Amin. Rahasia ini besar, tapi waktu saudara bisa melihat, saudara punya hubungan yang benar sama Tuhan, maka kita bisa membangun cinta yang jauh lebih dewasa. Yang berbeda. Oke? Yang ketiga, kalau saudara sudah mengerti itu, maka gini, kenali rute pelarian favorit kita. Kenali rute pelarian favorit kita. Kenali berhala kita apa. Saudara tahu, waktu orang disentuh berhalanya itu gak ada yang seneng. Disentuh berhalanya, aduh makasih ya kamu ingetin berhala saya. Enggak. Orang kalau disentuh berhalanya pasti kesel. Orang kalau disentuh berhalanya pasti tersinggung. Kenapa? Berhala itu sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Dan waktu disentuh tersinggung kita, gak suka kita. Tapi yuk kenali rute pelarian favorit kita. Lihat ini, Kejadian 2 Tuhan membentuk keluarga. Kejadian 2 cerita Tuhan membentuk keluarga. Kejadian 3 cerita mereka melakukan kesalahan terus konflik. Larinya kemana? Bukan bertobat. Adam menyalahkan Tuhan. Hawa menyalahkan ular. Saudara kalau ada konflik larinya kemana? Buat orang yang tipe dominan maka biasanya dia akan marah-marah. Dia akan menyalahkan orang lain. Orang dominan tuh gini, sebelum dimarahin gue marah duluan. Sebelum digas gue ngegas duluan. Buat orang yang intim, dia akan cari penerimaan di luar. Wah dia stres sama hubungannya, dia udah gak mau diselesaikan hubungannya. Dia lari cari rame-rame di luar, cari penerimaan di luar. Melarikan diri dari masalah. Buat orang cermat, dia akan mengurung diri, menyalahkan diri. Kenapa? Gua bisa salah isi form pendaftaran. Buat orang stabil, dia akan menghindar terus, gak mau bahas. Masalah tidak diselesaikan, dihindari terus. Saudara, semua itu akan membuat hidup kita berantakan. Tapi yang Tuhan mau gini, ayo datang sama Tuhan, renungkan semua yang kita cari dalam hidup ini. Pasanganmu tidak akan pernah bisa memuaskannya. Kenapa? Dia manusia terbatas. Tapi yang kamu cari semuanya ada pada Tuhan. Di dalam Tuhan kita diterima tanpa syarat. Di dalam Tuhan kamu dikasihi tanpa batas. Di dalam Tuhan kita diakui sebagai anaknya. Orang lain gak anggap kita. Tuhan akui kita anaknya. Di dalam Tuhan kita juga berguna. Kenapa? Tuhan angkat kita jadi rekan kerjanya. Kenapa? Tuhan percaya sama saudara dan saya. Tuhan percaya sama dirimu. Di dalam Tuhan semua yang kamu butuhkan sebetulnya ada. Makanya ini soal Kristus dan kamu. Yang terakhir. Karena itu kalau sudah bisa ini, yuk kita jadikan konflik sebagai salah satu media pertumbuhan rohani kita. Amin. Saudara, di rumah saya, kami juga gak sempurna. Saya melakukan kesalahan. Istri saya melakukan kesalahan, anak saya melakukan kesalahan. Suatu kali ada sebuah kesalahan yang besar, yang membuat saya langsung naik darah. Pengen marah, rasanya pengen gebrak meja, pengen balikin meja, marah. Waktu marah begitu, saya coba, Tuhan saya harus apa? Dan Tuhan mulai bilang ini antara kamu sama aku ya. Tapi ini dia salah. Iya, aku tahu dia salah. Tapi ini antara kamu dan aku. Waktu kamu salah, aku bikin apa? Waktu kamu salah, aku bikin apa? Aku ampuni, aku beri kesempatan, aku percaya lagi sama kamu. Aku tetap jaga kamu tetap anakku, aku gak pernah buang kamu.
Mau gak kamu bersikap juga begitu sama anggota keluargamu yang melakukan kesalahan? Amin. Waktu kamu salah, kamu dapat kesempatan lagi kok. Kenapa waktu dia salah, seakan-akan tidak ada kesempatan lagi? Waktu kamu salah, aku tetap mengasihimu kok. Kenapa waktu dia salah, seakan-akan dia tidak bisa dikasihi lagi? Kalau saudara dan saya bawa konfliknya kepada Tuhan lebih dulu, terus antara Tuhan dan kita, maka konflik itu bisa-bisa menjadi momen di mana kita bisa menangis bersama-sama loh. Kenapa? Ada pertobatan bersama. Kita bisa bilang, wow gila ya. Tuhan tuh ampuni kita loh. Bukan cuma kamu, tapi lewat kesalahan kamu Tuhan ingetin, aku pun ada salah dan Tuhan ampuni aku. Kasih Tuhan luar biasa ya. Kita bisa ada dijamah Tuhan bersama-sama, bertobat bersama-sama, dipulihkan bersama-sama. Mungkin didisiplin juga bersama-sama karena Tuhan juga mendisiplin. Mungkin ditegur juga sama Tuhan dengan kasih karena Tuhan juga menegur di dalam kasih. Dan kita bersepakat, oke deh yuk kita berubah yuk. Karena Tuhan sudah begitu sama kita. Ayo untuk menghormati Tuhan, kita lakukan ini yuk. Kita belajar taat yuk. Kita belajar lakukan yang terbaik yuk. Ayo kita melatih diri untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin. Untuk bertumbuh dan berbuah, jalan terbaik kita itu ada di rumah. Karena di rumah kita terbuka. Di rumah kita apa adanya. Di rumah gak ada lagi yang ditutupi. Disitulah kita harus belajar jujur, belajar bertobat, belajar merespon yang benar sama Tuhan. Waktu kita lakukan itu, kita sedang mengabarkan Injil buat rumah kita. Kita sedang menceritakan Injil buat keluarga kita. Keluarga kita perlu Injil. Dan waktu keluarga kita mengalami Injil, lepas dari apapun respon mereka, belum sempurnanya mereka. Waktu keluarga kita mengalami Injil, cerita ini, Injil ini akan mengalir keluar. Memberkati yang lain. Semua memang harus mulai deh. Start from home. Amin. Start from home. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yeah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Lagu ini bilang, Yesuslah pusat dari hidup saudara dan saya. Jangan saudara nyanyi yuk. Jadikan ini doa. Aku mau kau jadi pusat segala. Dari beginning to the end. Dari awal sampai akhir. Engkaulah pusat kehidupan kita. Ini antara engkau dan aku. Antara Tuhan dan Anda sebagai umatnya. Izinkan kasih-Nya merubah kita.